ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan menyanjungnya. Kita mempersembahkan pujian yang terbaik dan sanjungan yang terindah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, pemilik segala keutamaan, segala nikmat dan segala karunia. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala nikmat kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, baik nikmat yang umum sampai kepada nikmat yang khusus. Dan alhamdulillah di saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban, di bulan ke-8 di penanggalan Hijriyah. Itu artinya tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, usia dan taufik dan juga hidayah, sehingga insyaallah taala kita akan sampai di bulan Ramadan dan dapat melaksanakan amaliyah Ramadan sesuai dengan yang telah diperintahkan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian jemaah sekalian, saya meminta maaf di pertemuan sebelumnya tidak dapat mengisi sebagaimana biasanya. Itu tidak lain disebabkan satu dan lain hal terkait dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan dan terpaksa mesti dirujuk ke Makassar. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan usaha dan ikhtiar kita dapat kembali di pertemuan malam ini. Maka di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas seluruh bantuan dari ikhwan, akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik bentuknya material maupun non material. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang terbaik dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita pada hari kiamat nantinya insyaallah taala. Dan insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dalam Riyadhus Shalihin, masih di hadis pertama dalam bab al-muraqabah, hadis Jibril, di mana kita sudah sampai kepada al-iman, yang Jibril menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-iman. Dan poin keimanan kita masih di al-imanu bil yaumil akhir. Kita sudah menyebutkan di pertemuan sebelumnya bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan di kesempatan itu juga kita menyebutkan
ada 8 golongan yang saya ketahui. Ada 8 golongan yang saya ketahui itu akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan naungan tersebut adalah naungan di bawah arasy-Nya Allah sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah ulama. Dan di pertemuan yang lalu juga kita menyebutkan salah satunya. 8 golongan tersebut terdapat dalam 2 hadis. Hadis yang pertama hanya menyebutkan satu golongan, yaitu yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'an adallahu Allahu fi dhillihi." Man anzara mu'siran, siapa yang memberikan keringanan, memberikan penangguhan kepada mereka yang kesulitan di dalam membayarkan utang, memberikan penangguhan, memberikan keringanan siapapun yang kesulitan, mu'siran, dan memang dia benar-benar kesulitan, aw wadha anhu, atau malah ia melepaskan dan melunaskan hutang tersebut, maka adallahu Allahu fi dhilli. Ini yang salah satunya mendapatkan naungan pada hari kiamat nantinya. Dan ini tidak mudah jemaah sekalian, sebab yang namanya utang piutang, apalagi terkait dengan harta benda. Harta benda dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal. Mal, kenapa disebut al-mal? Sebab yamilun nafsa ilaih. Hati itu sangat condong kepada harta benda. Siapapun dia, apakah muslim ataupun kafir, rakyat ataupun pemerintah, selagi ia masih manusia dan tetap dengan tabiat kemanusiaannya, maka tetap ia akan condong kepada al-mal. Tetap ia akan condong kepada harta benda. Dan seorang muslim dan muslimah itu dituntun di dalam agama Islam untuk menjadikan harta bendanya itu di tangan, bukan di hati. Maksudnya dia meletakkan harta bendanya seluruhnya di tangan, bukan dimasukkan ke dalam hatinya. Sebab manakala dimasukkan ke dalam hati, ini yang akan berimplikasi pada hidup dan kehidupannya. Ini yang akan berefek kepada kehidupan yang ia jalani. Tatkala ia memiliki harta benda dan harta benda tersebut betul-betul ia sayangi dan ia cintai, maka ketika ia kehilangan harta benda tersebut, biasanya itu sakitnya luar biasa. Biasanya hatinya begitu meronta dan merana. Kenapa? Sebab ia memasukkan harta benda tersebut ke dalam hatinya. Kalau kita melihat catatan sejarah para ulama terdahulu dari salafun as-salih, tidak sedikit dari mereka yang bergelimang harta, tapi disebabkan memiliki bekal ilmu agama yang baik, mereka tidak menjadikan harta bendanya pada hatinya, tidak memasukkan ke dalam hatinya, tapi hanya di tangan. Yakni manakala tiba waktunya, tiba masanya ia mesti mengeluarkan harta bendanya, maka dengan mudah ia keluarkan. Hatinya tidak akan melarang, dan hatinya tidak akan mengingat dan merana disebabkan hal tersebut, sebab sama sekali ia tidak masukkan itu ke dalam hatinya, sama sekali ia tidak cintai, dan di dalam hatinya ia meyakini bahwasanya seluruhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil apa yang menjadi miliknya. Siapapun manusia, dia hanya mendapatkan titipan amanah. Dan harta benda yang dimiliki oleh manusia, hakikatnya adalah apa yang ia makan dan apa yang saat ini ia nikmati. Adapun yang selain daripada itu belum tentu ia dapatkan. Belum tentu ia dapatkan. Sebagaimana yang dimaklumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, qala ibnu Adam, mali, mali, mali. Anak manusia mengatakan, hartaku, hartaku dan hartaku.
Padahal harta yang sungguhnya adalah apa yang ia makan, apa yang ia minum, apa yang ia pakai saat itu. Adapun selain daripada itu belum tentu ia nikmati. Bisa jadi dinikmati oleh ahli warisnya ketika ia meninggal, atau dinikmati oleh orang lain disebabkan dicuri, dirampok dan sebagainya, atau Allah ambil dengan cara yang Allah ketahui, seperti kebakaran dan yang seterusnya. Olehnya jemaah sekalian, ketika harta benda tersebut kita berikan kepada orang lain sebagai bentuk pinjaman dan utang piutang, memang kita punya hak untuk mengambil apa yang menjadi hak kita. Kita memberikan pinjaman, hak kita adalah menagih dia. Namun tatkala seseorang yang diberikan piutang, kita melihat bahwasanya dia jujur, bahwasanya dia dalam kesulitan, dan kita memberikan penangguhan, apalagi sampai mengatakan saya lunaskan utang yang kamu ambil. Ini termasuk salah satu golongan yang mendapatkan naungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, tatkala matahari itu jaraknya tinggal 1 mil dari kepala kita. Golongan yang kedua sampai dengan ke-8 itu disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi yawmin la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah akan lindungi, Allah akan naungi pada hari kiamat, di mana hari tersebut tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar seluruh manusia berkumpul dalam keadaan gurlan, dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan. Seluruh manusia, laki dan perempuan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari jaraknya 1 mil ketika itu. Dan ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai ke lehernya, ada yang keringatnya sampai di dadanya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang pula sampai ke lututnya. Semua itu tergantung dengan amalan apa yang ia lakukan di kehidupan dunia ini. Dan di saat itulah ada golongan-golongan dari manusia yang mereka ini dinaungi dan tidak merasakan yang namanya teriknya matahari ketika itu. Golongan yang kedua disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi adalah yang pertama, al-imamu al-adil. Al-imam al-adil. Al-imam kalau disebutkan dalam konteks syariat itu kalau terjemahannya pemimpin yang adil. Imam dalam konteks syariat itu ada 2 makna. Ada 2 makna. Satu, man walla al-umur al-muslimin. Siapa yang mendapatkan amanah untuk memegang urusan dan kemaslahatan kaum muslimin. Dan itu adalah pemimpin yang memiliki wilayah kekuasaan. Pemimpin yang memiliki wilayah kekuasaan. Para ulama mencontohkan mulai pucuk pimpinan paling tertinggi sampai kepada al-wazir, para menteri, sampai kepada al-qadha, para hakim, dan siapapun yang mendapatkan amanah untuk memberikan hukum untuk kaum muslimin. Al-imam disifati dengan al-adil. Tinggal kita mau tahu bagaimana konteks keadilan. Konteks keadilan yang mana yang dijadikan standar. Sebab kadang konteks keadilan di tengah manusia itu relatif, tidak bersifat mutlak. Di tengah-tengah kita tahu adil itu 50-50, kan begitu? Iya kan? Kalau mau adil bagi 2, 50-50, itu katanya adil. Dalam syariat Islam belum tentu itu adil. Belum tentu itu adil. Standar dalam syariat Islam, konsep keadilan itu adalah apa yang dituntunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Meskipun secara akal kita itu tidak adil. Meskipun secara akal itu tidak adil, tapi Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya itu adil, itulah keadilan. Iya, itulah keadilan. Sebagai contoh, yusikumullahu fil auladi lizzakari mislu hazzil unthayain. Diwasiatkan untuk kalian warisan. Iya, bagian untuk laki-laki sama dengan bagian 2 untuk perempuan. Paham maksudnya? Iya. Jadi kalau misalnya harta bendanya yang diwariskan 10 juta. Dia punya anak 2. Laki dan perempuan. Harta yang diwariskan 10 juta. Berapa bagian laki-laki? Hah? Berapa? Toyib. Kalau dibagi 2 berapa? Masing-masing 5. Iya kan? Itu kalau dibagi 2 kalau masing-masing laki-laki. Iya. Nah, lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagian perempuan, iya, 5 juta dibagi 2. 2,5. Jadi laki-laki 7,5. Ini kalau dilihat dari kacamata kita tidak adil ini. Tapi itu aturan Allah. Itulah hukum Allah, hukum yang paling adil. Banyak hikmah di balik itu. Dan di antara hikmah yang kadang kita lupakan, yang menjadi tulang punggung nanti ketika dia berkeluarga siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Yang mengeluarkan uang panai siapa? Laki-laki. Iya. Yang mengeluarkan semuanya laki-laki. Tidak ada ceritanya perempuan jadi tulang punggung. Dia tulang rusuk. Iya kan? Iya, tulang rusuk mau dipaksa jadi tulang punggung, hancur. Nah, banyak sekali hikmahnya kenapa bagian laki-laki itu memang demikian. Itu konteks keadilan dalam Al-Quran. Iya, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bentuk keadilan dari seorang pemimpin manakala dia berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala dia berhukum dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini yang sulitnya. Di sini yang sulit. Sebab mungkin di negara kita ini ya kita sudah tahu tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan negara yang saya ketahui itu pun tidak full. Tidak full menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam hukumnya. Cuman Saudi Arabia. Saudi Arabia, sebahagian Malaysia, itu yang saya ketahui. Tapi tidak seluruhnya. Nah, manakala seorang pemimpin di negara tersebut berhukum dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, itulah konteks keadilan. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah sumber hukum yang paling adil. Tidak ada di atasnya yang paling adil sebab dia datang dari langit. Dari Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui apa yang paling pantas dan layak untuk si hamba. Nah, makanya jemaah sekalian, ini salah satu yang paling sulit dan berat. Mungkin kita ingin menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kita masuk ke negara yang falsafahnya adalah demokrasi. Falsafahnya demokrasi, dan demokrasi itu bukan tidak termasuk dari bagian syariat Islam. Sebab kenapa? Semua suara diperhitungkan. Semua suara diperhitungkan. Suara orang kafir, suara banci, semuanya diperhitungkan. Padahal, kalau dalam konteks Islam, suara yang diperhitungkan, tidak semuanya. Mereka yang masuk ke dalam kelompok ahlul halli wal aqd dari kalangan para a'immah, dari kalangan para ulama, tidak semuanya. Nah, ini yang paling sulit. Menjadi pemimpin yang landasan kepemimpinannya dia berhukum Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian golongan yang kedua, kita ringkas. Setelah Al-Imamul Adil, syabun nasya'a fi ta'atillah. Syabun nasya'a fi ta'atillah.
Syabun itu artinya pemuda, remaja, dan masuk dalam tidak termasuk dalam konteks itu mantan pemuda. Ya. Nah, alumni pemuda bukan. Meskipun dia melakukan sumpah pemuda. Iya, tapi dia sudah bukan pemuda lagi. Juga tidak termasuk fisik sudah tua masih berjiwa muda, itu juga tidak termasuk. Ini syabun kata Syekh Utsaimin ma bainal 15 sana ila 30. Yang dimaksud dengan pemuda remaja antara 15 sampai 30 tahun. Saya juga tidak termasuk lagi. Nah, kebanyakan di sini mungkin sudah tidak termasuk lagi. Iya. Nah, pemuda yang masa remajanya, masa pemudanya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya, masa remajanya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan dengan pemuda? Sebab di usia muda, usia labil. Kalau meminjam istilah anak muda galau, pokoknya inilah masa kebebasan. Nakana mangkasar ka eja tompana doang. Nah, pokoknya masa yang sebebas-bebasnya. Nanti kalau kita tua baru bertobat. Makanya kita lihat kebanyakan para pemuda begitu. Kita memohon kepada Allah semoga anak-anak muda kita, khususnya yang punya anak-anak muda, tidak terjerumus dalam hal-hal yang demikian. Tapi nasya'a fi ibadatillah. Masa remajanya diisi dengan ibadah kepada Allah, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ketaatan, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu namanya ketaatan. Pemuda yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan untuk mengetahui perintah dan larangan tidak ada jalan kecuali dengan belajar. Tidak ada jalan kecuali menuntut ilmu. Sehingga pemuda yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama di usia mudanya, dan kemudian meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, ini yang luar biasa. Nah, ini yang luar biasa sekali jemaah sekalian. Masuk di usia tua, subhanallah, biasanya itu sulit dilupakan masa mudanya. Biasanya sulit dilupakan masa mudanya. Nah, dan kita yang mantan pemuda, mantan remaja, kalau kita menerawang kembali masa muda dan masa remaja kita, mungkin tidak terlalu banyak ketaatan. Alhamdulillah kita masih disampaikan ke usia tua. Kita masih ada kesempatan istighfar dan bertaubat. Nah, kalau kita bertaubat dengan jujur, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti semua keburukan kita di masa muda dahulu dengan kebaikan. Sepanjang kita jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Siapa yang mau kecuali mereka yang mau bertaubat mengiringi taubatnya dengan amalan saleh, itulah yang akan diganti semua keburukan dan dosanya di masa yang lalu, semuanya diganti dengan kebaikan. Nah, sehingga masih ada harapan bagi kita yang sudah di atas 30 tahunan ini. Maksudnya masih ada harapan mendapatkan keutamaan meski bukan di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anak kita yang masih pemuda ini, kita doakan semoga mereka istiqomah. Semoga mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid, selalu merindukan masjid, selalu merindukan beribadah di masjid. Di sini tidak disebutkan pemuda, hanya disebutkan rajulun, laki-laki. Ini artinya apa?
ada harapan kita yang sudah tua ini. Ya, yang alhamdulillah yang mungkin 5 waktunya di masjid, bukan cuma Jumat saja, 5 waktunya di masjid, apalagi bukan cuma 5 waktu, hadir majelis ta'lim di masjid, ada kegiatan di masjid, subhanallah. Tidak tenang hatinya kalau tidak ke masjid. Sebab di antara kaum muslimin ada yang hatinya lapang kalau tidak ke masjid. Iya. Kalau ke masjid tidak tenang. Nah, tidak tenang kalau dia ada di masjid. Nah, itu merupakan tanda bahwa hatinya itu sudah mengeras, sudah membatu. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara laki-laki tersebut, laki-laki yang memakmurkan masjid, yang senantiasa melaksanakan ibadah di masjid, senantiasa merindukan momen-momen ibadah itu di masjid. Nah, kita ringkas. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua laki-laki ini saling menyayangi, saling mencintai, tapi bukan LGBT. Ya. Sebab saya sebutkan dua laki-laki, jangan disalahpahami love-love. Ya, bukan. Ini saling mencintai karena Allah. Si A dan si B, keduanya laki-laki. Si A cinta kepada si B, si A sayang kepada si B. Kenapa? Si B itu hamba Allah, seiman, semanhaj, sekeyakinan, sama-sama berjuang di atas sunnah. Saya cinta dia karena itu, bukan karena ada hubungan bisnis, bukan karena dia bos saya, bukan karena dia anak buah saya, bukan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit jemaah sekalian. Biasanya kita cinta kepada seseorang itu karena apa? Selama ini dia sering tolong saya. Iya. Sering tolong saya. Kapan kita tidak ditolong, biasanya cinta kita akan beralih kepada lain hati. Kepada hati yang lain yang juga lebih menolong. Ini tendensinya bukan karena Allah, tapi karena Allah. Kalau dia mencintai si A, si B, disebabkan apa? Saya mencintai dia disebabkan orangnya taat, seorang muslim, menjalankan ibadah, taat kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW. Itu tendensi kita cinta karena Allah, bukan karena harta, pangkat, jabatan, bukan. Iya, bukan juga karena hubungan kekerabatan, tapi menjadi keutamaan. Kalau di samping dia adalah hamba Allah, dia juga kerabat kita, dia juga keluarga kita, dia juga istri kita, dia juga suami kita, dia juga anak kita. Kita mencintainya, iya, disebabkan apa? Iya, di samping kekerabatan, iya, hubungan darah, di samping itu dia adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang termasuk mendapatkan naungan pada hari kemudian. Ijtama' alaih. Iya. Mereka berkumpul, bertemu semata-mata karena Allah. Tidak ada maksud dan tujuan yang lain. Dan saya doakan semoga pertemuan kita ini, kita datang ke sini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada niat, tujuan dan tendensi keduniaan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaih. Berpisah juga, maksudnya berpisah di sini meninggal. Iya, meninggal. Iya, dia tinggalkan saudaranya dalam keadaan dia mencintai saudaranya. Saudaranya meninggalkan dia, iya, dalam keadaan saudaranya mencintai dirinya. Tidak ada yang memisahkan mereka kecuali kematian. Nah, ini termasuk yang mendapatkan naungan pada hari kemudian. Bahkan mereka yang tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi, atau mungkin bermusuhan, baku camba, baku bombe, itu salah satu yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Sya'ban. Salah satu yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Sya'ban. Di dalam hadits Mu'adz bin Jabal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib,
Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dari seluruh jalan-jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailata nisfa Sya'ban." Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, 15 Sya'ban. Iya. Allah mendatangi makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni seluruh makhluknya illa li musyrikin aw musyahinin, kecuali orang yang musyrik dan musyahin. Musyrik menyekutukan Allah, dimaklumi. Musyahin orang yang saling bermusuhan, orang yang saling baku cambak, orang yang saling membelakangi, orang yang saling tidak berbicara. Ini dua golongan yang tidak mendapatkan ampunan. Waliyadzubillahi min zalik. Iya, di malam 15 Sya'ban. Tapi ingat, itu keutamaan bukan menunjukkan bahwa kita mesti mengkhususkan ibadah pada malam 15 Sya'ban. Bukan. Tidak ada ibadah yang dikhususkan pada malam 15 Sya'ban. Tidak ada. Keutamaan tersebut hanya menyebutkan adanya keutamaan dari Allah dan bukan untuk dikhususkan ibadah. Disebabkan hadis-hadis yang menceritakan atau menyebutkan ibadah khusus di malam 15 Sya'ban, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Nah, kemudian yang kelima, warajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Golongan yang kelima ini khusus untuk laki-laki. Laki-laki yang mana? Semua laki-laki atau setiap laki-laki normal yang diajak oleh seorang wanita. Wanita tersebut bukan wanita sembarang wanita. Wanita tersebut punya kedudukan di tengah masyarakat. Satu, wanita tersebut jamal, cantik jelita. Diajak oleh wanita yang punya kedudukan di tengah masyarakat, cantik jelita, untuk melakukan perzinahan. Tapi apa jawaban laki-laki tersebut? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini boleh dikatakan kalau tidak mustahil, sulit. Saya tidak berani mengatakan mustahil. Sebab dalam catatan sejarah ada yang bisa. Contohnya siapa? Nabi Yusuf. Iya. Pintu semua sudah dikunci sama wanita itu. Bukan Nabi Yusuf yang kunci pintu. Wanita itu kunci pintu. Setelah itu, tafadhal. Tidak ada CCTV. Tidak ada. Si wanita juga ini tidak akan membocorkan rahasianya. Kenapa? Terpesona dengan ketampanan Nabiullah Yusuf. Lihat fitnahnya kalau orang tampan seperti saya. Nah, lihat sampai wanita itu menyerahkan dirinya. Fasilitas ada, pintu semua tertutup, tidak ada CCTV. Kemudian tidak akan ada orang berani masuk ke situ. Kenapa? Rumah pejabat. Kalau biasanya rumah pejabat kan ada pos satpam. Setiap tamu bikin dulu janjian. Itu pun menunggu di mana? Menunggu di pos satpam kalau ada tamu. Ditelepon ke dalam dulu, ada tamu. Kalau dibilang masuk, kalau enggak suruh pulang. Pejabat, istri pejabat. Iya. Nah, dan yang menyelamatkan Nabiullah Yusuf adalah Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya apa? Innahu min ibadihil mukhlasin. Sebab beliau adalah orang yang paling ikhlas. Orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan keikhlasan, Allah akan tolong. Nah, Allah akan menolongnya. Adapun manusia biasa, laki-laki biasa, biasanya yang normal, yang umum, yang ngajak berzina itu siapa? Laki-laki. Kalau perempuannya tidak mau, dibujuk-bujuk. Tidak mau, dipaksa. Tidak mau lagi dikasih janji. Insyaallah saya nikahi kau kalau kau hamil.
dijanji-janji. Nah, iya kan? Iya. Bisa dihitung itu segelintir wanita yang mau begitu. Bisa dihitung. Tapi umumnya laki-laki. Ini perempuan yang ngajak. Kemudian bukan wanita sembarangan. Apa jawabannya? Ini Allah, saya takut kepada Allah. Biasanya jawaban laki-laki yang takut itu macam-macam. Jangan. Nanti kita ketahuan. Ada CCTV. Iya. Kalau ditahu bapakmu bagaimana? Kalau masyarakat tahu, apalagi ini kita ditahu ustadz, malu. Iya kan? Iya. Iya kan? Bukan karena Allah. Apalagi ditahu panjang jenggotnya, subhanallah. Bikin malu-malu. Jangan nanti kapan-kapan. Makanya saya katakan tadi, saya tidak berani mengatakan mustahil, enggak. Sebab ada pernah terjadi. Iya. Tapi ini sungguh sulit jemaah sekalian. Sungguh sulit. Dan yang bisa menuntun seseorang itu hanya keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Iya. Dan jangan dikira Nabi Yusuf tidak mau. Jangan dikira Nabi Yusuf tidak mau. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walaqad hammat bihi walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Iya. Yusuf sudah condong, namanya laki-laki normal. Sudah condong kepada perempuan tersebut, sudah ada keinginan. Wa hammat bihi, wanita tersebut paling mau. Laula an ra'a burhana rabbih innahu kana min ibadil mukhlasin. Seandainya Allah tidak menolong Nabiullah Yusuf, tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Kemudian Allah sebutkan kenapa Allah menolong Nabi Yusuf. Innahu kana min ibadil mukhlasin. Sebab Nabi Yusuf termasuk dari hamba yang mukhlasin. Yang mau lihat ayatnya silahkan lihat dalam surah Yusuf. Iya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Iya. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Naam. Ini insyaallah tidak sulit ya. Iya. Tapi jangan minta. Kapan saya dicoba yang seperti ini? Jangan jemaah sekalian. Kita tidak tahu seberapa mana keimanan kita tidak tahu. Jangan pede. Saya sudah lama ta'lim. Jenggot saya sudah panjang. Kemana-mana berjubah. Saya sudah dipanggil ustaz. Jangan coba-coba. Iya. Nah, wanita itu fitnahnya paling dahsyat. Kita mungkin tahu syaitan itu adalah musuh yang nyata. Allah sebutkan. Tapi bagaimanapun dahsyatnya godaan syaitan, iya, Allah sebutkan, iya, bahwasanya innahu kana dhaifa. Bagaimanapun dahsyatnya godaan syaitan, Allah sebutkan godaan syaitan masih lemah. Iya. Tapi tentang godaan wanita, fitnah wanita, Allah sebutkan dalam surah Yusuf, inna kaidakunna azim. Sungguhnya godaan kalian sangat dahsyat. Godaan syaitan tidak disebutkan azim, tidak. Tapi godaan wanita azim. Makanya, iya, karena syaitan demikian menggunakan wanita sebagai media untuk memfitnah. Iya. Nabi SAW menyebutkan, iya, kapan seorang wanita keluar dari rumahnya, iya, maka istasyrafat asyaitan, wanita tersebut akan dihiasi oleh syaitan. Makanya bapak-bapak lihat wanita lain keluar rumah, meskipun jelek, cantik. Syaitan sudah menghiasinya. Syaitan menggunakan wanita tersebut. Makanya Nabi tuntunkan kalau terpesona dengan wanita di luar rumah, pulang cepat ke rumah. Sebab yang di rumah itu sama aja, sama-sama wanita. Meskipun memang agak lain-lain. Nah, tapi sama-sama. Iya. Syaitan menggunakan itu. Jangan. Iya. Saya mengingatkan jangan coba-coba. Lebih baik menghindar. Lari.
itu jauh lebih selamat. Masih banyak tempat naungan lain selain ini. Iya, kecuali kalau tidak ada jalan lain, ya. Nah, mau dia apa? Maksudnya tidak ada jalan lain, kita dalam kondisi terjepit. Bukan maksudnya iya kan? Tidak. Saya maksudkan tadi jangan cari-cari celah. Jangan cari-cari kapan saya digoda wanita tadi. Siapa mau goda kok? Jelek. Jangan. Iya, tapi kalau ketika dalam kondisi terjepit, iya, ketika godaan itu datang, berusahalah untuk memohon pertolongan Allah. Sebab godaan sudah ada. Iya. Kita tidak bisa lagi menghindar. Bukan maksudnya takalami, bukan. Iya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah wanita. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru minar rijal, hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah yang paling dahsyat untuk kaum laki-laki kecuali fitnah wanita. Makanya kaum laki-laki untuk menghindari berbagai fitnah-fitnah tersebut menikah. Ya. Sudah menikah lagi. Saya cuma memberikan sugesti, ya. Iya. Dorongan, motivasi. Iya. Nah, itu bagi yang punya kemampuan. Iya. Bagi yang tidak punya kemampuan, jangan bunuh diri. Iya. Jangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Betul-betul cermat melihat kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Kemampuan fisik, lihat, memang masih mampu. Kalau cuma satu istri saja, kiri kanan pesan obat kuat, kamase, berhenti kok. Itu baru satu. Baru mau tambah istri. Satu istri saja pesan obat kuat. Aduh. Lihat dirimu. Pendapatan juga lihat berapa. Iya. Jangan asal sunnah. Nah, masih banyak sunnah lain. Nah, tapi bagi bapak yang saya lihat di sini, saya lirik ada yang bisa di sini sebenarnya. Nah, baik. Hanya saya tidak berani untuk menyuruhnya. Iya. Nah, saya kira ini, iya, kita baru yang kelima. Siapa tahu ada pertanyaan, silahkan. Iya, silahkan Bapak. Baik. Iya. Betul. Seluruhnya itu dihancurkan pada hari kiamat. Nih. Tapi ada beberapa makhluk tidak dihancurkan. Di antara makhluk yang tidak dihancurkan, satu, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, matahari. Yang ketiga, surga. Yang keempat, neraka. Iya. Yang kelima, titian sirat. Keenam, mizan, timbangan amalan kebaikan. Yang ketujuh, catatan amalan kebaikan. Ini semua tidak dihancurkan. Iya. Manusia dihancurkan, dimatikan, tapi dihidupkan kembali. Adapun matahari itu tidak sejengkal dari kepala. Tidak, tapi 1 mil. Itu dalam hadits yang sahih. Hanya mil di sini yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, saya tidak tahu apakah mil itu jarak tempuh atau mil yang biasa dipakai untuk mencelak mata. Biasanya alat celak itu begini pendeknya. Iya, begini pendeknya. Iya, jadi kalau dibilang sejengkal masih jauh-jauh sedikit itu. Nah, ini kalau dibilang celak mata kan begini pendeknya. Nah, taib. Itu yang tidak dihancurkan. Nah, baik. Sekira demikian lah. Ya, Pak Haji Muslimin. Yang
dikatakan bahwa Allah itu mengetahui segalanya, padahal masih mempunyai wakil dia, seperti malaikat melaporkan pahala atau salat yang orang yang melaksanakan salat dan puasa, misalnya Senin Kamis, itu malaikat itu ada tugasnya melaporkan ke Allah. Kenapa lagi Allah menggunakan malaikat? Kenapa Allah tidak langsung untuk melihatnya secara langsung dikasih? Tayyib, wah bagus sekali. Wah ini nih. Tayyib. Kita sedang menempuh S2? Enggak sih. Wih, kayak pertanyaan mahasiswa Nah, tayyib. Memang disebutkan dalam sejumlah hadis malaikat itu melaporkan kepada Allah. Iya. Tapi dalam hadis tersebut juga disebutkan wa huwa a'lam, padahal Allah lebih mengetahui keadaan si hamba. Iya. Malaikat datang melaporkan apa yang dilakukan hambaku. Iya. Nah, itu di pagi dan sore hari. Iya. Maka iya, malaikat menyebutkan bahwasanya iya, hambamu sedang melakukan ini dan ini. Padahal wa huwa a'lam bihi. Padahal Allah lebih tahu tentang keadaan si hamba dibandingkan malaikat itu. Iya. Sehingga bukan maksudnya Allah tidak mampu. Iya. Bukan pula maksudnya Allah tidak melihat langsung. Iya. Ilmu Allah iya, itu meliputi segala sesuatu. Adanya malaikat yang ditugaskan itu bukan menunjukkan bahwa Allah tidak mampu. Iya. Tapi itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mampu memerintah siapa saja. Iya. Nah, mampu memerintah siapa saja. Nah, dan kalau ditanya kenapa tidak Allah lihat sendiri? Allah Maha melihat, sebab di konteks hadis disebutkan wa huwa a'lamu bihi. Allah lebih tahu keadaan si hamba meskipun si malaikat tidak melapor. Meskipun si malaikat tidak melapor. Hanya konsekuensi menjadi malaikat. Mudah-mudahan kita tidak jadi malaikat ya. Konsekuensi menjadi malaikat itu mulai 1 kali 24 jam mesti ibadah. Di antara bentuk ibadah mereka adalah mentaati Allah, apapun yang Allah perintahkan. Masuk di akal, tidak masuk di akal, mereka lakukan. Contoh saja ketika disuruh sujud sama Nabi Adam. Iya toh? Kalau manusia mana mau? Jangankan manusia, setan tidak mau. Kenapa pakai akal? Malaikat tidak. Apapun yang Allah perintahkan, pokoknya laksanakan. Itu tugasnya malaikat, ibadah tok, tidak ada lain. Iya, makanya sebagai bentuk realisasi konsekuensi sebagai malaikat, apapun yang Allah perintahkan, mereka mesti lakukan. Iya, termasuk diperintah untuk melihat keadaan si hamba dan seterusnya. Nah, saya kira demikian yang saya tahu. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, salam. Bukan pemuda, laki-laki. Iya. Kalau pemuda, laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik, kemudian dia menolak dari godaan itu, sehingga dia tidak melaksanakan namanya persinahan. Nah, yang dicontohkan tadi itu adalah Nabi Yusuf. Nah, kira-kira kalau di zaman sekarang ini, Ustaz, jangankan laki-laki, pemuda, semua laki-laki sekarang digoda oleh wanita, baik itu pemuda maupun orang tua. Nah ini yang persoalan. Ini bagaimana kalau seorang orang tua yang digoda oleh wanita, lalu kemudian dia menolak, apakah sama nilai ibadahnya itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita melihat bahwa seperti yang dikatakan tadi, bahwa itu tadi yang masih pesan obat sana sini, tetapi masih tidak tergoda. Bahkan ada ceritanya orang itu mati di atas truk. Iya. Luar biasa. Ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa dijelaskan. Terima kasih. Iya, makasih banyak pertanyaan dari Bapak terkait dengan orang tua ya.
orang tua. Bagaimana kalau digoda oleh wanita? Ini orang tua mi. Iya. Nah, itu laki-laki jangan dilihat tuanya. Iya. Kalau orang di Makassar bilang semakin tua semakin jadi. Itu kelapa. Semakin tua semakin kental santannya. Iya. Jangan dibilang tua mi. Enggak. Iya. Kalau misalnya ada orang tua digoda, iya, dilihat alasannya dia menolak apa dulu. Sebab di sini disebutkan alasan dia menolak apa? Inni akhafullah. Dia takut kepada Allah. Itu alasannya. Dilihat orang tua itu, dia menolak kenapa? Siapa tahu dia bilang, kayaknya jangan sampai saya mati di perut nanti. Lain itu alasannya. Atau alasan-alasan yang lain. Itu tidak termasuk. Kalau memang alasan penolakannya takut karena Allah, nah itu masuk. Sebab di sini Nabi menyebutkan alasannya. Iya, alasannya satu, saya takut Allah. Dan orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang mengenal Allah. Sebagaimana dimaklumi, bawahan takut dengan pimpinan kalau dia kenal baik pimpinannya bagaimana. Kan begitu? Anak takut kepada orang tuanya kalau anak tahu betul karakter orang tua. Dan seorang hamba bisa takut kepada Allah kalau dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sembarang orang yang dikatakan takut kepada Allah. Dalam surah Fatir Allah menghususkan para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba itu ulama. Kenapa? Ilmu tentang Allah itu mereka punya. Iya. Nah, kalau orang yang mengenal Allah, tahu Allah, mentauhidkan Allah, itu insya Allah. Iya. Kalau itu alasannya dia takut kepada Allah, dia ingat azabnya Allah. Nah itu termasuk. Tapi kalau alasannya lain, takut kak, jangan sampai nak tahu bapakmu. Iya, jangan sampai saya mati di atas perut, atau jangan sampai. Itu tidak termasuk. Perhatikan alasannya disebutkan Nabi. Saya takut karena Allah. Iya, ini yang saya katakan sulit sekali. Iya, sulit sekali, tapi tidak mustahil. Iya, mudah-mudahan kita semua, iya, bisa melakukan yang seperti itu insya Allah. Dan hindari. Ya. Nah, taib. Sekira itu yang saya bisa jelaskan. Iya, Pak Haji silakan. Tetap demikian. Yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, ini mungkin di luar dari konteks, tapi selalu saya ingin pertanyaan. Itu memberikan salam. Karena dikatakan memberikan salam itu sunat dan menjawab salam itu wajib. Pertanyaan saya itu, bagaimana kalau kita dalam keadaan salat misalnya, lalu ada orang ke depan memberikan salam, apakah kita harus jawab dalam hati atau bagaimana? Wah, ini bagus. Meski di luar konteks, tapi itu iya, sangat terkait dengan kehidupan keseharian kita. Dan itu bisa saja terjadi. Apalagi seorang pejabat, ya. Pejabat itu sedikit ada tamunya. Iya. Kadang tamunya paling banyak peminta sumbangan. Dan peminta sumbangan paling banyak assalamualaikum. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tetap walidzakari mithlu hadzil unthayain. Tetap pembagiannya demikian. Dibagi saja hartanya. 1 laki-laki, 4 perempuan ya. Iya. Berapa hartanya?
tetap bagian laki-laki yang misalnya berapa hartanya tadi? 5 anaknya, 1 perempuan, 5 laki-laki. Iya, saya ambil contoh. Berkumpul semua harta warisan. Harta warisan ini itu dikatakan harta warisan setelah membayar wasiat yang meninggal, setelah membayar utang-utangnya dan seterusnya. Yang tersisa itulah harta warisan. Nah, bagian untuk laki-laki dilihat. Misalnya laki-laki 4, perempuan 1. Dibagi semua, ternyata bagian untuk laki-laki 10 juta. 1 orang. Maka diambil kesimpulan dari situ, perempuan setengah dari laki-laki itu. Dapat 5 juta. Iya. Begitu. Nah, bukan dikumpul itu laki-laki, misalnya 40 juta laki-laki, setengahnya itu perempuan, 20, tidak. Tidak demikian. Iya. Iya, saya kira demikian. Kemudian yang kedua, terkait masalah fikih, ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat di rumah, ada yang memberi salam. Iya, ada yang memberi salam. Kalau itu sholat sunnat yang kita laksanakan, iya. Kemudian ada yang memberikan salam, iya. Kita bisa memberi, dan orang yang memberi salam itu bisa melihat kita, kita bisa memberikan tanda melalui isyarat tangan, angkat tangan. Kalau tidak, isyarat suara. Iya. Nah, kemudian kalau yang memberi salam mau masuk, iya. Posisi sholat kita dekat dengan pintu, iya. Maka boleh ketika itu kita membuka pintu, silahkan masuk, kemudian kita lanjutkan sholat. Saya ulangi, itu boleh. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membukakan pintu untuk Aisyah dan beliau kembali sholat setelahnya dan tidak mengulang dari awal. Iya. Nah, itu kalau posisi dia dengan pintu dekat. Jangan sampai kita sholat di lantai 2, pintunya lantai 1. Itu bukan sholat lagi, jalan-jalan namanya. Nah, iya. Tapi kalau dia terus memberi salam, ini juga yang bertamu, tolong dipahami etika bertamu. Iya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Iya. Al-istidzan salasa. Kita ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali kita izin dengan salam, tidak ada jawaban, pulang. Jangan mata geng, apalagi celingak-celinguk. Astagfirullah, jangan. Itu bukan adab dan etika seorang muslim. Makanya seorang muslim ketika hendak bertamu, jangan langsung di dekat posisi jendela celingak-celinguk atau di pintu itu ngintip-ngintip. Jangan jemaah sekalian. Itu haram. Innama ju'ila al-istizam li ajlil basar, kata Nabi. Disyariatkan kita meminta izin, assalamualaikum segala macam, supaya kita menjaga pandangan. Jangan sampai tuan rumah dalam keadaan dan kondisi tidak layak untuk dilihat. Apalagi tuan rumahnya mungkin pengantin baru, kasihan. Iya, punya jadwal 5 kali sehari. Itu mungkin pakainya tidak lengkap, tidak layak. Makanya di samping, assalamualaikum, ketok lagi, assalamualaikum. Ketok lagi, assalamualaikum. Tunggu, kalau belum ada, pulang. Iya. Kalau memang bisa dihubungi, hubungi. Tapi kalau dihubungi langsung direjek, mengerti kok. Dia lagi tidak mau diganggu, sedang asik, sedang khusyuk. Jangan diganggu, pulang. Jangan memaksakan diri, apalagi sampai masuk. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah. Itu tidak layak seorang muslim melakukan seperti itu. Tidak layak. Perhatikan adab-adab bertamu. Nah, iya. Tapi kalau sudah masuk, assalamualaikum, kita sementara sholat dekat pintu, bukakan. Tidak usah kita bilang, Habib silakan masuk, duduk baik-baik, nanti diberi ketik. Jangan. Tidak usah bicara. Buka pintu, kembali sholat. Keraskan suara bahwa Anda sedang sholat. Itu kalau dekat jaraknya pintu dengan tempat sholat. Itu.
Nah, dan ini juga ditegaskan oleh Fadilatul Syekh Sulaiman An-Ruhaili hafizahullah, salah satu guru besar di Jami' Islamiyah Madinah, dalam salah satu fatwa beliau. Iya. Nah, demikian. Pakai kode tanda. Pakai tangan saja. Nanti pas kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, begitu memang. Nah, jangankan waalaikumsalam tadi, zikir yang disyariatkan. Nabi pernah menegur Muawiyah bin Hakam. Tahu kisahnya? Muawiyah bin Hakam itu, Muawiyah bin Hakam sedang sholat berjamaah. Tiba-tiba dalam orang berjamaah ada yang bersin, hajin. Iya. Apa dia bilang Muawiyah bin Hakam? Yarhamukallah. Iya. Kenapa? Memang disyariatkan yarhamukallah. Iya. Tapi itu dalam sholat. Muawiyah bin Hakam tidak tahu hukumnya. Makanya setelah itu ditegur oleh Nabi. Iya. Ini mendoakan saja, mendoakan dengan semoga Allah merahmatimu, tidak boleh dalam sholat. Apalagi sampai waalaikumsalam, tidak boleh. Iya. Cukup kasih tanda saja. Iya. Nah, dan kita yang mau kasih salam, tolong dilihat juga. Ini orang sholat atau apa? Ya. Nah, cuman kadang memang sebagian kaum muslimin kadang sholat pakai standar samping, tidak kelihatan bahwa dia sedang sholat. Ya, maksudnya betul-betul santai sekali. Iya, dari jauh dilihat. Apa kata? Sumpah aja kata apa? Ya, itu diperhatikan juga itu. Nah, memang memberi salam itu sunnat. Menjawabnya itu wajib kifayah. Bukan wajib ain. Maksudnya kalau sudah ada satu menjawab sudah cukup. Iya. Makanya keliru itu kalau ada penceramah mengulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kurang menjawab? Nah, ulangi lagi. Kenapa? Satu saja menjawab sudah cukup. Karena dia bukan fardu ain, fardu kifayah. Iya. Tapi minta maaf para penceramah di sini ya. Siapa tahu begitu dalam. Iya. Kalau dia matakan tanya, itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Iya. Kalau sudah ada satu menjawab, tapi makalah lain memang didengar itu kalau satu je menjawab dan satu jamaah toh. Nah, tapi dari sisi hukum tidak ada masalah. Baik, saya kira cukup ya. Sudah jauh sekali waktunya. Minta maaf, demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.